Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pada usia saya yang sudah lanjut ini, saya tiba-tiba ditantang duel sampai mati. Ini memang tidak masuk akal, tapi benar terjadi. Tantangan duel ini datang dari Kalimantan. Ada dua pria yang rupanya marah dengan video yang saya unggah di aplikasi Hello. Dalam video itu saya mengecam keras pembongkaran paksa Masjid Ahmadiyah di sebuah desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yang membongkar adalah Satpol PP atas dasar perintah Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sintang. Padahal beberapa bulan yang lalu, Menteri Agama sudah mengingatkan bahwa pemerintah daerah di Sintang harus melindungi hak umat Ahmadiyah untuk beribadat sesuai dengan keyakinan mereka. Karena itulah saya menyebut pembongkaran paksa ini biadab. Dan saya juga mengatakan bahwa kita harus melawan tindakan pemerintah daerah tersebut. Apa yang saya sampaikan ini membuat dua pria yang tadi saya sebut naik pitam. Mereka juga bikin video yang isi keduanya kurang lebih sama. Mereka menuduh saya mengobok-obok Islam dan mereka menantang saya duel. Pria pertama bernama Maman Suratman. Di awal video dia menuntut agar jangan ada orang di luar Islam yang ikut campur persoalan internal Islam. Dia bilang video Armando membuat umat Islam resah. Dia meminta saya jangan jadi provokator untuk mengobok-obok umat Islam. Lantas dia bilang dia menduga saya punya backing yang membuat saya leluasa mengobok-obok umat Islam. Kemudian dia bertanya, apa maksud saya mengatakan lawan? Barulah kemudian dia mengajak saya duel sampai mati. Dia bilang kalau saya maju satu langkah, dia akan maju dua langkah. Tidak cukup itu, di akhir video dia mengatakan, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi anjing penjilat. Itu Maman. Pria kedua adalah Dandi Rahman Syah. Dia menyatakan sejak 2005 MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Dia menyebut adanya SKB 3 menteri tentang Ahmadiyah. Seperti Maman, Dandi juga mengatakan, masyarakat non-muslim jangan ikut campur urusan umat Islam. Menurutnya Ahmadiyah mengobok-obok Islam. Dia bilang yang tahu persoalan Ahmadiyah itu mereka. Kemudian dia menyerang saya, walau dia salah menyebut nama. Dia bilang, wahai Ade Armando, bukan Armando. Dia marah karena Ade Armando menyebut Pemprov Kalbar biadab dan radikal. Dengan keras dia bilang, Ade Armando bangsat kau. Dia bilang saya jangan berkuar-kuar cuma di medsos. Dia menantang saya untuk datang ke Sintang. Dia bilang, Ade Armando, kamu tidak tahu apa-apa. Dia meminta Kapolri untuk menangkap Ade Armando. Menurutnya Ade Armando perlu ditangkap karena memprovokasi umat Islam. Dia menuduh saya merusak kedamaian di Kalbar. Dia bilang Ade Armando telah menghina Islam. Dia juga mempertanyakan mengapa dari serangkaian pelaporan mengenai saya tak satu pun diproses. Dia berkata, siapa di belakangmu Ade Armando? Sini datang ke Sintang katanya. Duel kita. Begitulah ajakan duel yang saya terima. Saya tentu tidak akan memenuhi tantangan duel itu. Kalau saya lihat kondisi saya, kalau jadi duel, sayalah yang hampir pasti akan mati. Saya sudah tua. Terakhir saya berkelahi fisik adalah sekitar 35 tahun yang lalu melawan seorang pria mabuk yang ngamuk. Kalau sekarang sih saya pasti jadi bulan-bulanan. Jadi kalau saya duel sampai mati, yang mati ya saya. Dia akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Dipikir-pikir sih saya mungkin saja akan mati syahid dan langsung masuk surga. Tapi kan mungkin juga ya, saya disalahkan malaikat karena melakukan pekerjaan sia-sia. Karena itu saya mungkin sekali tidak akan memenuhi tantangan duel dia. Namun ada satu hal yang membuat saya prihatin. Kok bisa sih ya pada abad 21 di Indonesia ada orang mengajak duel orang lain karena perbedaan pendapat? Itu kan sebuah tindakan yang maaf ya sangat terbelakang. Mereka tidak paham ya dengan hukum di negara modern. Mereka tidak paham ya bahwa kalau Anda menganggap orang lain salah, Anda tidak berhak untuk mengambil alih hukum ke tangan Anda. Tapi jangan-jangan sikap kedua pria muslim ini memang merupakan buah dari sosialisasi budaya kekerasan yang ditanamkan para pemuka agama mereka. Kita memang selama ini menyaksikan bagaimana ada banyak pemuka Islam yang memprovokasi umat untuk mengambil jalan kekerasan untuk mengatasi perbedaan. Saya jadi teringat pada orang-orang seperti Rizik Syihab, Munarman,
Sobri Lubis, Tengku Zulkarnain, dan semacamnya. Saya sampai sekarang masih menyimpan video yang merekam peristiwa serangan ke rumah warga Ahmadiyah di Cikesik, Pandeglang, Banten pada 2011. Ketika itu puluhan warga dengan penuh keberingasan menyerbu dan membakar rumah serta juga membunuhi warga Ahmadiyah yang bertahan. Para penyerang memekikkan takbir ketika menendangi memukuli warga Ahmadiyah dengan balok kayu. Saya juga masih punya rekaman video pidato Ketua FPI Sobri Lubis yang meneriakkan kata bunuh Ahmadiyah. Dia bilang halal darah Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah. Budaya kekerasan semacam inilah yang membuat sebagian umat Islam percaya bahwa kekerasan adalah solusi. Dan mereka menyangka dengan cara begitulah mereka nampak perkasa. Padahal kita tahu di abad 21 ini otot tak berarti apa-apa dibandingkan dengan otak. Brainware adalah kunci. Dengan terus-menerus mengandalkan otot, umat Islam akan lupa memanfaatkan otak yang dikaruniai Tuhan untuk berpikir. Akibatnya umat Islam akan nampak sebagai kumpulan jago berkelahi tanpa otak. Umat Islam akan menjadi kumpulan orang dungu dan bodoh yang hanya akan menjadi budak mereka yang berotak. Sudah saatnya para pemuka Islam mengajak umat untuk berlomba-lomba dalam kepintaran. Ajari umat Islam untuk berpikir. Ajari umat Islam untuk menggunakan akal sehat. Karena hanya kalau umat Islam menggunakan akal sehat, dunia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.